Kaisar Naga Abadi. Bab 4 Gunung Binatang. Di Firewind City, keluarga Lu setia pada reputasinya sebagai raksasa di antara keluarga. Tidak ada keluarga lain yang bisa mendekat. Keluarga Li awalnya adalah keluarga kecil yang tidak dikenal. Segera setelah itu, ketika Li Ping menikah dengan Lu Yuntian, penguasa keluarga Lu pada saat itu, keluarga Li memanfaatkan pengaruh keluarga Lu untuk naik ke puncak, dan kekuatan mereka semakin meningkat. Lu Ming teringat saat itu, keluarga Li telah memperlakukan Li Ping dan dia dengan baik hati. Namun setelah kejadian yang melibatkan Lu Yuntian, sikap keluarga Li terhadap ibu dan putranya berubah, terutama setelah kakek Lu Ming meninggal. Pamannya sekarang menjadi penguasa keluarga, yang semakin menjauhkan keduanya, hingga mereka menutup mata terhadap mereka. Begitulah sifat manusia yang berubah-ubah dan realitas dunia. Di halaman utama keluarga Li, Li Ping sedang berlutut di lantai, tubuhnya sedikit menggigil. Ada banyak junior dari keluarga Li yang memberi isyarat, mengelilinginya dari semua sisi. Di atas halaman, seorang pria parubaya berperut buncit berkata sambil dengan dingin menatap Li Ping. Adik, berapa lama kamu berencana untuk berlutut? Apakah kamu tidak malu? Dia adalah saudara laki-laki Li Ping, Li Fu. Aku mohon padamu, saudaraku. Tidak mudah bagi Minggar untuk mengolah ki esensial. Dia keponakanmu yang memiliki hubungan darah. Tolong beri dia beberapa panduan seni bela diri. Li Ping memohon dengan air mata mengalir di matanya. Adik, izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak Anda sukai. Lu Ming memiliki tubuh yang lemah dan lemah sejak dia dilahirkan. Dia juga tidak mampu membangkitkan meridian darah. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengolah untaian ki esensial, apa gunanya? Dia tidak akan mencapai prestasi yang berarti di masa depan. Mengapa tidak membiarkan dia menjalani hidupnya dengan damai sebagai orang normal? Selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa tetua cabang pertama keluarga Lu telah berbicara dengan saya dan menempatkan saya di tempat saya. Adikku, ini juga sulit bagiku. Membantumu berarti aku akan menyinggung tetua cabang pertama. Li Hu bergumam, aku mohon padamu, saudaraku. Saya tidak berharap Minggar akan meraih prestasi besar. Saya puas selama dia bisa menjadi seorang seniman bela diri dan memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Saudaraku, aku bersumpah ini permintaan terakhirku padamu. Aku tidak akan mempersulitmu lagi di masa depan. Lanjut Li Ping memohon. Li Fu mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Dia mengeluarkan sebuah buku dan melemparkannya ke hadapan. Li Ping, demi hubungan kita sebagai saudara, selama bertahun-tahun, ambillah tebasan 3 pedang ini. Meskipun levelnya tidak memenuhi syarat, itu sudah cukup bagi Lu Ming. Jangan pernah kembali menyusahkanku lagi, katanya. Ibu. Pada saat itu Lu Ming dan Qiu Yue berhasil mencapai tempat kejadian. Lu Ming mengangkat Li Ping dari tanah. Dia bisa merasakan tubuhnya bergetar, jelas karena dia sudah berlutut terlalu lama. Minggar, apakah kamu tidak akan mengucapkan terima kasih kepada pamanmu? Li Ping memberitahu Lu Ming sambil menatap Li Fu. Terima kasih padanya. Kami tidak membutuhkan bantuan mereka. Ibu, ayo kembali. Lu Ming dipenuhi amarah. Lu Ming bahkan tidak melirik manual seni bela diri. Dia menggendong ibunya dan meninggalkan kediaman keluarga Li. Sangat tidak berterima kasih. Dia hanya cukup beruntung untuk mengolah sedikit saja essential qi, tetapi dia menganggap dirinya jenius. Dia hanya sampah. Para junior keluarga Li tidak berhenti mencibir. Lu Ming tidak memperhatikan mereka. Dia tidak berdaya, tidak ada yang perlu dia katakan. Jika dia berbicara terlalu banyak, itu malah akan membuatnya dihina. Namun, Lu Ming bersumpah bahwa suatu hari dia akan menutup mulut semua orang dengan fakta. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Li, Li Ping menghela nafas. Minggar, kamu terlalu impulsif. Itu adalah panduan seni bela diri. Selama kamu bisa menjadi seorang seniman bela diri, akan sangat bermanfaat bagiku untuk menderita melalui banyak keluhan. Lu Ming berdiri tegak seperti pedang. Dia berkata dengan keyakinan yang kuat di matanya. Ibu, bahkan tanpa bantuan dari keluarga Li, saya masih bisa menjadi seniman bela diri dan ahli dalam hal itu. Setelah kembali ke kediaman mereka, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan berusaha lebih keras lagi untuk berkultivasi. Dia selesai mengolah tinju naga api terlebih dahulu, lalu melanjutkan mengolah langkah ular naga. Langkah ular naga adalah seni tubuh yang misterius. Setelah mengolahnya, gerakannya mirip naga dan ular, gesit dan secepat kilat. Dengan bantuan nyanyian dari istana, Lu Ming maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia sudah bisa merasakan kekuatannya setelah mengolahnya 2 kali. Astaga, astaga! Gerakan memutar Lu Ming seperti naga dan ular. Dengan memutar pinggulnya dan 1 langkah, dia telah menempuh jarak lebih dari 3 meter. Jarak 3 meter sama dengan 1 kaki. Mencapai tahap pertama dari langkah ular naga, saya bisa merasakan kekuatannya. Saya bisa berjalan dengan 1 kaki dalam 1 langkah. Dan pada tahap kedua, saya akan mampu mencapai 2 kaki dalam 1 langkah. Dan pada setiap tahap baru setelah itu, saya akan dapat menambahkan 1 kaki lagi pada jarak yang ditempuh. Perjalananku masih jauh, aku harus meneruskannya. Kemudian, di bawah pelatihan pertapa Lu Ming, 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari ini, Lu Ming membuka 2 meridian secara berturut-turut, menempatkannya di puncak alam pemula pertengahan. Akuisisi terbesarnya adalah keterampilan bela diri. Dia telah sepenuhnya memahami tinju naga api dan langkah ular naga, dan telah mengembangkan keduanya ke tahap ketiga. Kultivasi ki esensial masih terlalu lambat. Kalau terus begini, akan butuh waktu lama sebelum aku bisa membuka 3 Divine Meridian. Lu Ming mulai merenung. Jika dia ingin segera membuka meridiannya dan melanjutkan untuk melangkah ke alam prajurit melalui kondensasi siklon Qi, dia akan membutuhkan pil Dragon Tiger dalam jumlah besar. Namun 1 pil harimau naga berharga 100 tael perak, dan bisa dikatakan bahwa Lu Ming tidak punya apa-apa atas namanya. Saya sekarang berada di puncak alam pemula pertengahan. Saya juga telah sepenuhnya memahami 2 keterampilan bela diri melalui kultivasi. Saya telah memperoleh beberapa cara untuk membela diri, jadi inilah saatnya bagi saya untuk pergi ke Gunung Binatang untuk menguji keberuntungan saya. Mountain of Beast adalah pegunungan besar yang berjarak 25 km dari Firewind City. Batasnya meluas hingga 50 km, dengan pepohonan kuno tumbuh setinggi langit. Ada banyak tumbuhan spiritual yang tumbuh di pegunungan, menarik sejumlah besar seniman bela diri dari kota angin. Api untuk memasuki gunung untuk mencari tumbuhan. Tentu aja, seiring dengan adanya peluang ada juga risiko. Ada banyak binatang buas di gunung, bahkan binatang iblis yang jauh lebih kuat dari binatang biasa. Setiap tahun banyak seniman bela diri mati di rahang binatang iblis ini. Lu Ming tidak berpikir untuk menjelajahi kedalaman gunung binatang. Dia hanya ingin menguji peruntungannya di pinggiran gunung, sekaligus mengasah kemampuan bela dirinya. Dia mengajukan alasan dan mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping, lalu menuju ke gunung binatang. 2 jam kemudian Lu Ming mencapai kaki gunung binatang. Gunung binatang itu sendiri seperti binatang raksasa. Itu memberikan kekuatan penindasan yang kuat kepada siapapun yang melihatnya. Lu Ming bergegas ke gunung binatang tanpa ragu-ragu. Mengaum, hanya beberapa kilometer ke dalam area tersebut ketika seekor binatang buas menyerang ke arah Lu Ming. Itu adalah harimau berwajah putih. Tingginya 1 meter dan panjangnya lebih dari 3 meter.
Bahkan sebelum itu tiba, aura ganas sudah melonjak ke arah Luming. Luming menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Bergoyang ke satu sisi, dia melintas ke sudut. Kemudian, dia mengedarkan ki esensial mulai dari kakinya sampai ke tulang belakangnya, dan melontarkan pukulan dengan kekuatan seluruh tubuhnya di belakangnya. Pukulan naga api. Bam! Pukulannya mendarat dengan kokoh di leher harimau itu. Kekuatannya sangat eksplosif, harimau itu terhempas ke samping. Mengaum! Harimau itu kesakitan, membuatnya semakin ganas. Ia meraung dan menerkam ke arah Luming lagi. Luming menggunakan langkah ular naga, dan menghindari serangan harimau dengan memutar tubuhnya. Dia menindaklanjutinya dengan tinju naga api, mendaratkan pukulannya di pinggang harimau, menyebabkannya terlempar sekali lagi. Luming sedang mengembangkan teknik tingkat ilahi, teknik naga perang sejati. Ki esensial yang dia kembangkan berenang di meridiannya seperti naga sungguhan, dengan kekuatan ledakan yang ekstrim. Meskipun tingkat kultivasi Luming hanya berada di puncak alam pemula pertengahan, kekuatan ledakannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh seseorang dari tingkat yang sama. Bersama dengan tinju naga api, tinju Luming membawa setidaknya 500 kg di belakangnya. Harimau itu telah menderita luka parah setelah menerima 2 pukulan berturut-turut dari Luming. Darah menetes dari mulutnya. Pada saat itu ia meraung dan berusaha berbalik dan melarikan diri. Luming tidak menyerah dan mengikuti dengan cermat. Beberapa menit kemudian harimau tersebut melarikan diri ke dalam lubang di gunung. Luming ragu-ragu sejenak dan mengikuti pengejaran. Memasuki gua, ia menemukan harimau itu tergeletak di lantai. Ia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, darahnya terus mengalir dari rahangnya. Itu adalah bunga lonceng perak. Ramuan spiritual tingkat pertama yang lebih rendah. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di sela-sela celah bebatuan di dalam gua, dia melihat sebatang rumput spiritual. Daunnya ada 9, dan tiap daun berbentuk lonceng. Rumput spiritual dikategorikan menjadi 9 level, dan ada inferior, mediocre, dan superior untuk setiap level. Bunga lonceng perak, tingkat pertama inferior, menyimpan sejumlah besar energi spiritual di dalamnya. Harganya 300 tile perak, sebanding dengan 3 pil Dragon Tiger. Luming tidak menyangka bahwa dia akan dapat memperoleh imbalan seperti itu. Setelah memasuki gunung binatang dalam waktu sesingkat itu, perjalanan ini sangat berharga. Dia menghabisi harimau itu dengan pukulan berikutnya, dan mengeluarkan ransel yang telah dia siapkan sebelumnya. Setelah memanen bunga lonceng perak, dia menyimpannya di ransel. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar tahu jalan samping yang menuju ke sarang bajak laut Samovis? Saat itu sebuah suara datang dari luar gua.